Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas kasih dan karunia-Nya kita dapat menikmati hari ini dengan suasana yang penuh dengan damai dan penuh dengan kebahagiaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini izinkan saya berbagi tentang hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai umat beriman, yaitu membahas tentang kasih. Kasih adalah inti dari ajaran Tuhan dan menjadi sebuah landasan bagi kita untuk menjalani kehidupan yang sangat bermakna. Seperti dalam firman-Nya, Tuhan berulang kali mengingatkan kita untuk saling mengasihi. Karena dengan kasih itulah kita mencerminkan kebesaran-Nya di dunia. Tapi coba kita pikirkan lagi. Apa sih sebenarnya artinya mengasihi Allah dan sesama? Namun, kasih bukanlah hanya sekedar kata-kata. Kasih harus diwujudkan dalam tindakan, baik terhadap keluarga, teman, sesama jemaat, bahkan kepada mereka yang berbeda pandangan dengan kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, mari kita belajar bersama bagaimana mengasihi, bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai wujud nyata iman kita kepada Tuhan. Semoga pesan yang akan kita renungkan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tema kita saat ini ialah jemaat gereja yang mengasihi. Jemaat gereja yang mengasihi. Mengasihi itu nggak cuma soal perasaan kita, tetapi kasih itu tindakan, keputusan, kejujuran, pengorbanan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa saja langkah-langkah kecil yang mungkin bisa kita ambil untuk menunjukkan kasih kepada Allah dan kepada sesama kita? Tenang saja, kita bakal membahas ini secara bersama-sama. Itu sebenarnya nggak harus ribet atau sangat berat. Yang penting kita paham dulu apa yang Tuhan ajarkan tentang kasih dan bagaimana kita bisa mempraktikannya mulai dari diri sendiri, keluarga, sampai lingkungan di sekitar kita. Jadi, siap untuk belajar dan mulai melangkah. Ayo kita bahas sama-sama, karena kasih itu adalah panggilan terbesar kita sebagai orang percaya. Siapa tahu lewat tindakan kasih kita, dunia bisa menjadi tempat yang lebih baik untuk kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membahas yang pertama bagaimana mengasihi Allah. Kasih kepada Allah itu adalah dasar dari iman kita. Seperti dalam Matius pasal 22 ayat 37. Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Kasih kepada Allah itu bukan cuma sekedar perkataan, tetapi lebih dari itu. Kasih adalah sebuah tindakan yang nyata. Nah, bagaimana caranya kita menunjukkan kasih kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, melalui doa dan penyembahan kita. Kita bisa ngobrol sama Tuhan kapan aja, di mana aja. Doa itu gak perlu dengan memakai bahasa yang rumit atau formal. Tetapi yang terpenting, kita tulus membuka hati kita. Misalnya, setelah kita bangun tidur, coba luangkan waktu sebentar untuk mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan, terima kasih untuk hari ini." Kedua, melalui ketaatan kita. Kalau kita benar-benar sayang sama Tuhan, kita pasti mau menjalankan apa yang Dia ajarkan. Firman Tuhan itu seperti lampu penerang buat jalan kita. Kadang, taat itu nggak selalu mudah. Apalagi kalau kita sedang menghadapi sebuah tantangan. Tapi, saudara-saudara yang terkasih, percayalah,
Setiap langkah kecil kita menuju ketaatan, itu akan pasti menyenangkan hati Tuhan. Karena kasih kepada Allah itu hubungan dua arah. Allah mengasihi kita lebih dulu, bahkan saat kita belum mengenal Dia. Tetapi apa yang menjadi tugas kita? Tugas kita adalah merespon kasih itu dengan hidup yang memuliakan Dia, hidup yang penuh rasa syukur dan tindakan yang nyata. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita mulai. Kasih Allah itu nggak akan pernah habis. Sekarang giliran kita untuk membalas kasih itu lewat kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, mengasihi sesama. Nah, bagaimana cara kita mengasihi sesama? Mari kita membuka Alkitab kita dalam Matius 22 ayat 39 yang mengatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Apa maksudnya? Sebenarnya itu sangat simpel. Mengasihi sesama artinya kita melihat orang lain seperti kita melihat diri kita sendiri, yang sama berharganya dan sama pentingnya. Tetapi bagaimana cara mewujudkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, peduli. Hal kecil seperti senyum, menyapa, atau sekedar mendengarkan curhat teman itu udah jadi bentuk kasih. Jangan kita meremehkan kekuatan perhatian kecil yang tulus. Yang kedua, berbagi. Kalau kita mempunyai lebih, kenapa kita tidak membantu yang kurang mampu? Itu nggak harus besar. Misalnya, kita mempunyai makanan, tetapi teman kita yang satu tidak mempunyai makanan. Mari kita berbagi dengan dia. Contoh yang lain juga berbagi pakaian, atau bahkan waktu kita untuk orang lain. Tuhan akan memberkati kita supaya kita bisa jadi berkat untuk orang lain. Yang ketiga, mengampuni. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini seringkali nggak gampang buat kita melakukan hal yang satu ini. Kadang kita berpikir, tapi dia udah nyakitin aku. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, Yesus sendiri mengajarkan kita untuk mengasihi bahkan orang yang sulit kita sukai, musuh kita. Mengampuni itu bukan cuma buat mereka, buat musuh kita, tetapi juga buat hati kita sendiri, supaya kita nggak terus-terusan membawa beban dalam diri kita. Kasih itu nggak harus besar dan mewah. Terkadang hal kecil yang bisa kita lakukan dengan tulus bisa bikin perubahan besar buat orang lain. Jadi, ayo kita mulai dari hal-hal sederhana. Nah, apa yang menjadi motivasi dalam diri kita? Yaitu, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup itu adalah sebuah perjalanan. Dan begitu juga dengan kasih. Mengasihi Allah dan sesama bukan sesuatu yang selesai dalam sehari, tapi itu sebuah proses seumur hidup. Tapi kabar baiknya, kita nggak harus menjadi sempurna atau punya waktu luang yang banyak untuk memulainya. Ayo kita mulai dari sekarang, dari hal-hal kecil. Coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku lakukan hari ini untuk menunjukkan kasih kepada Tuhan? Mungkin yang sederhana itu, meluangkan waktu beberapa menit untuk berdoa atau membaca satu ayat Alkitab. Pertanyaan kedua, siapa yang bisa aku bantu atau doakan hari ini? Nah, kadang jawabannya ada di sekitar kita. Misalnya dalam
pertemanan kita, keluarga kita, atau bahkan orang asing yang sedang membutuhkan perhatian kecil dari kita. Jangan tunggu waktu yang sangat sempurna, karena kasih itu nggak butuh momen yang besar. Kadang kita berpikir, aku harus tunggu punya waktu yang lebih, atau nanti kalau aku sudah siap. Padahal kasih itu hadir di setiap langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari melalui senyum, perhatian, atau doa yang sederhana. Kasih itu seperti setetes air yang jatuh di kolam menciptakan riak yang menyebar jauh. Mungkin apa yang kita lakukan terlihat kecil, tetapi dampaknya itu besar buat orang lain. Ingat, Tuhan bekerja melalui tindakan-tindakan kecil untuk membawa kasih-Nya ke dunia ini. Jadi, teman-teman, ayo kita mulai hari ini. Jangan takut salah, karena Tuhan melihat hati kita, bukan seberapa besar atau kecil tindakan kita. Karena kasih yang tulus itu adalah sebuah hadiah terbaik yang bisa kita bagikan untuk orang lain. Tuhan telah mengasihi kita lebih dulu, untuk itu sekarang giliran kita untuk membawa kasih itu kepada dunia. Satu langkah kecil setiap harinya, Tuhan akan memberkati. Jadi, teman-teman, ayo kita menjadi jemaat yang mengasihi, karena ingat, kasih kepada Allah dan sesama adalah inti dari iman kita. Kasih itu bukan sekedar teori, tetapi sesuatu yang nyata, yang bisa kita wujudkan lewat setiap langkah kecil kita. Mulailah dari hari ini, tidak perlu menunggu momen besar atau perubahan besar, karena Tuhan melihat hati kita, dan Dia pasti tersenyum melihat setiap kasih yang kita bagikan, sekecil apapun itu. Tapi saat kita memilih untuk mengasihi, kita sedang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ingat, kasih itu menular. Ketika kita menunjukkan kasih kita juga akan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dunia membutuhkan lebih banyak kasih, dan kita bisa memulainya dari diri kita sendiri, dari komunitas kita, dan dari jemaat kita. Saya berharap kita semua bisa bertumbuh dalam kasih, baik kepada Allah yang begitu mengasihi kita, maupun kepada sesama manusia yang adalah saudara-saudara kita di dalam Tuhan. Kasih adalah sebuah fondasi yang mempersatukan, menguatkan, dan memberi makna dalam hidup kita. Dengan kasih, kita mampu melewati sebuah tantangan, mengampuni kesalahan, dan membawa terang di tengah-tengah dunia yang seringkali penuh dengan kegelapan. Mari kita mewujudkan kasih ini dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal-hal kecil, seperti memberi perhatian, membantu yang membutuhkan, atau sekadar menyapa dengan tulus, hingga hal-hal besar yang dapat menginspirasi banyak orang. Sampai jumpa lagi di pesan berikutnya. Tetap semangat dalam menjalani hidup yang penuh kasih. Jadilah saluran berkat bagi orang di sekitar Anda. Dan ingatlah, selalu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai setiap langkah kita, menguatkan hati kita, dan membimbing kita dalam berbagai hal. Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas, tetap saling mengasihi, dan jadilah terang bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.